pernah merasakannya. Nah, ketika kalian merasakan suka dan merasakan duka, kalian tetap harus mempunyai Tuhan Yesus di dalam hati. Ya, di dalam hidup kalian. Kalian harus ingat, baik suka maupun duka, Tuhan Yesus tetap ada untuk kalian semua. Kita akan angkatnya pujian dalam suka dan duka. Down in my heart to stay.
anak-anak semuanya yang berada mungkin di rumah masing-masing ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian kembali gitu ya. Sekalipun Ibu Malvian tidak bisa bersama-sama dengan kalian seperti biasanya dari Jakarta datang ke Medan, ketemu anak-anak semua. Duh, rasanya kangen ya. Tetapi tidak apa-apa, kita tidak perlu bersusah hati, bersedih hati karena sekalipun di dalam masa pandemi ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan teknologi ya, sehingga kalian ada di Medan, Ibu Malvian di Jakarta, kita bisa berjumpa lewat layar kaca masing-masing ya. Oke, siapa yang sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Ibu Malvian yakin sekali bahwa semua anak-anak sudah siap untuk belajar firman Tuhan ya. Yuk kita mau berdoa sama-sama, mohon Tuhan tolong kita supaya kita bisa mendapatkan berkat dari firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur jika kesempatan yang indah ini kami akan belajar firman Tuhan. Biar Tuhan yang akan menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan kami belajar untuk taat melakukannya dalam hidup kami sehingga kami menjadi anak-anak yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, siapa di rumah yang suka main game? Angkat tangan. Pasti banyak yang angkat tangan ya. Ibu Malvian percaya, sekalipun Ibu Malvian tidak lihat, pasti ada yang senyum-senyum, bahwa senang main game gitu ya. Tapi anak-anak tahu nggak bahwa awalnya mungkin main gamenya nggak begitu kecanduan, tapi lama-lama kalau kita tidak dapat menolak untuk terus bermain game, maka itu akan berakibat yang sangat mengerikan sekali loh anak-anak. Kalau sudah kecanduan bermain game, seperti yang terjadi dengan siapa nih? Ada seorang anak nih, lihat dia, kalian lihat di sini ya di layar nih ya. Nah anak-anak, nih dia. Ini peristiwa terjadi kapan? Peristiwa ini terjadi di bulan Maret tahun ini nih, 2021. Anak ini bernama Raden Trisakti gitu ya. Dia masih umur 12 tahun. Jadi mungkin sekitar kelas 1 SMP kali ya. Ya, dia masih muda sekali. Apa yang terjadi dengan dia? Rupa-rupanya dia ini kecanduan bermain game. Sulit bagi dia untuk menolak untuk bermain game. Dia terus bermain game. Bahkan dikatakan dia itu dalam sehari itu bisa pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Bahkan itu sampai jam 3 pagi loh anak-anak. Semua orang pada tidur, dia masih sibuk aja bermain game. Wah, ini betul-betul sangat mengerikan sekali gitu ya. Mungkin papa mamanya juga nggak tahu kalau dia ini sampai seperti itu. Papa mamanya udah tidur, dia di kamar sendiri bermain game. Dan akibatnya apa yang terjadi anak-anak? Akibatnya karena dia kecanduan bermain game, membuat dia akhirnya apa? Sakit. Wah, saraf-sarafnya semua jadi nggak enak, tangannya juga sering sakit kepala, dan berbagai macam yang lain yang dia rasakan gitu ya. Sehingga membuat apa? Suatu waktu akhirnya dia dibawa lari ke rumah sakit dan rupanya tidak bisa tertolong lagi. Si Raden Trisakti ini meninggal dan setelah dicek oleh dokter dan benar itu akibat dia keseringan bermain game atau karena dia kecanduan bermain game. Lihat kan ya betapa mengerikan ketika kita tidak berani berkata tidak atau kita terus membiarkan diri kita dikuasai oleh hal-hal yang seperti ini merusak ya, yaitu bermain game. Bermain game salah nggak sebenarnya? Bermain game nggak salah ya, sesekali bermain game boleh. Ibu Malvian pun juga sesekali bermain game. Tetapi menjadi salah kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh game. Kita membiarkan diri kita itu benar-benar diatur oleh game. Belajar aja yang diingat game. Mau makan yang diingat game. Ya, sampai mau tidur yang dimimpi game. Nah, itu yang terjadi sama si Raden Trisakti ini. Sampai dia suka menggigau. Menggigau itu kayak bermimpi terus mengeluarkan suara dan seperti sedang bermain game. Itu yang dikatakan oleh orang tuanya gitu ya. Coba kalian lihat kan betapa mengerikan kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh sesuatu yang membuat kita itu akhirnya tidak melakukan apa yang Tuhan suka. Dan ini berbahaya sekali. Nah, anak-anak, kita harus mengingat bahwa kita jangan membiarkan diri kita untuk dikuasai oleh berbagai macam bentuk dosa gitu. Seperti game tadi, kalau kita membiarkan diri kita dikuasai dosa,
maka itu akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berani untuk berkata tidak kepada apa? Berani berkata tidak kepada dosa, ya. Harus berani berkata tidak kepada dosa. Nah, kita akan lihat nih satu kisah yang sangat menarik sekali anak-anak yang ada di dalam Kejadian 39, ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Ibu Malvian tidak akan membaca semua bagian firman Tuhan ini. Nanti kalian boleh membaca setelah selesai firman Tuhan, nanti udah selesai ibadah di rumah, udah selesai belajar, kalian coba baca lagi di rumah ya, di dalam pasal 39 di kitab Kejadian. Nah, anak-anak di sana dikisahkan tentang seorang pemuda gitu ya. Kita tahu sama-sama bahwa Yusuf ini seorang yang dibenci oleh saudara-saudaranya sehingga dia dibuang ke dalam sumur, kemudian akhirnya tidak jadi dibiarkan di dalam sumur. Dia kemudian dijual kepada kafilah-kafilah atau orang-orang yang datang dari jauh gitu ya. Dan dia dibawa ke Mesir pada waktu itu. Nah, singkat cerita anak-anak, waktu Yusuf berada di tempat perdagangan budak ya, karena pada waktu itu manusia-manusia yang dianggap tidak berguna atau yang ditawan, mereka dijadikan budak, dijual gitu ya, diperlakukan seenak-enaknya gitu ya, mereka tidak dibayar. Wah, kasihan orang yang menjadi budak pada masa itu. Dan Yusuf dibeli oleh seorang yang bernama Potifar. Ini dia ya, dibeli oleh seorang yang bernama Potifar. Dan ternyata si Yusuf ini seorang yang luar biasa sekali loh anak-anak. Karena apa? Sekalipun dia jadi seorang budak, tetapi Yusuf ini benar-benar ya, dia sangat bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan, tugas yang diberikan kepada dia. Ya, jadi Potifar suruh dia bekerja dengan baik, dengan setia, dengan taat, dia lakukan apa yang disuruh oleh Bapak Potifar dengan semua pekerjaan yang dipercayakan kepada dia pada waktu itu. Dan Tuhan memberkati Yusuf. Benar-benar diberkati karena memang hati Yusuf itu hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan, anak-anak. Sehingga kalian lihat apa yang dikerjakan Yusuf itu menjadi berhasil. Wah, semua usaha dari Bapak Potifar semakin maju. Ladangnya, usaha yang lain, semua pekerjaan itu benar-benar sukses, berhasil. Karena Yusuf seorang yang benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada dirinya. Dan Tuhan memberkati semuanya. Dan Bapak Potifar sangat senang sekali melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Sehingga anak-anak, Yusuf ini diberikan kuasa atas seluruh apa yang dimiliki oleh Bapak Potifar. Semua pekerjaan di rumah, pekerjaan di tempat yang lain, itu dipercayakan kepada Yusuf pada saat itu gitu ya. Sehingga Bapak Potifar sebagai bos nih ya, sebagai tuan, dia itu hanya enak-enak aja. Dia makan aja, dia kerjanya santai-santai karena dia merasa dia tidak perlu pusing-pusing lagi. Karena dia punya seorang pegawai, karyawan yang hebat, bertanggung jawab sehingga sukses sekali dia ya. Nah anak-anak, selain dia menjadi seorang pemuda yang rajin, tekun bekerja, jujur dan sebagainya, ternyata wajahnya ini tampan loh anak-anak. Dikatakan di dalam Alkitab elok parasnya. Artinya dia betul-betul tampan sebagai seorang pemuda. Rupa-rupanya istrinya Potifar ini sudah lihat-lihat nih ya. Wow, ini si Yusuf ternyata seorang pemuda yang tampan ya, keren gitu ya. Sehingga di dalam hatinya mulai timbul satu keinginan yang tidak baik. Yaitu apa? Dia ingin tidur dengan Yusuf. Aduh, ini perbuatan yang sangat tidak baik anak-anak. Dia sudah punya keinginan yang jahat ya di dalam hatinya. Sehingga dia berusaha untuk apa? Dia berusaha untuk menggoda Yusuf. Dia berusaha untuk supaya Yusuf bisa mau tidur dengan dia gitu ya. Terus dan terus digoda, terus dan terus diganggu hari lepas hari begitu ya. Sampai suatu hari gitu ya, dia di rumah hanya sendiri Yusuf maksudnya hanya berdua dengan Yusuf karena mungkin Potifar ada hal yang lain gitu sehingga di dalam rumah itu tidak ada siapa-siapa. Si istrinya Potifar ini
memikirkan bahwa wow, ini kesempatan nih, gak ada siapa-siapa nih, siapa tahu nanti Yusuf mau gitu ya. Dia berusaha untuk menggoda, dia tarik Yusuf ya, dia berusaha untuk benar-benar supaya Yusuf mau tidur dengan dia. Tetapi ternyata anak-anak, Yusuf bukan pemuda seperti yang dia pikirkan. Yusuf waktu itu menolak. Seringkali dia menolak, sekali dibujuk dia tolak, 2 kali, 3 kali dia tolak, dan selalu ditolak sampai puncaknya pada waktu mereka hanya berdua di rumah. Dan dia ternyata dia tolak semua apa yang dikatakan, apa yang diminta oleh siapa? Istri Potifar ini. Dia tolak anak-anak. Dia lari dan Yusuf berkata apa? Dia sangat luar biasa loh. Ya, kalau kalian lihat di sini dikatakan apa? Bagaimana mungkin ya? Dikatakan di sana, aku melakukan apa yang jahat gitu ya, apa yang benar-benar tidak baik di mata Tuhan ini. Jadi Yusuf di situ benar-benar dia nggak mau. Dia bilang tidak mungkin aku melakukan apa yang jahat, kejahatan yang besar. Tidak mungkin aku berbuat dosa terhadap Allahku. Yusuf tahu, aku ini sudah diberikan kuasa oleh Tuanku. Tetapi bukan berarti bahwa aku boleh menguasai siapa? Istrinya. Enggak boleh dong. Memang Bapak Potifar kasih kuasa terhadap semuanya, tetapi tidak terhadap istrinya. Dan Yusuf tahu itu, sehingga Yusuf menjaga hatinya untuk tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan dan tidak mau mengecewakan Bapak Potifar waktu itu. Tetapi dasar ya, istrinya ini memang benar-benar deh ya, istri yang jahat, yang tidak baik. Dia apa yang dia lakukan? Dia baju yang dia bisa tarik dari Yusuf itu, ya, dia pakai itu sebagai bukti untuk apa? Membuat Yusuf itu dihukum. Ya, jadi dia bilang begini, wah, orang Ibrani ini ya, yang dibawa ke sini justru mau melakukan kejahatan terhadapku. Coba lihat ini, dia punya jubah nih. Dia mau paksa aku supaya bisa tidur dengan dia. Dia mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Wah, ini benar-benar dia sudah berbohong ya. Udah dia yang salah, dia mau berbohong lagi, dia mau tuduh lagi si Yusuf. Wah, ini benar-benar perbuatan yang tidak baik. Potifar yang dengar itu pasti percaya dong sama istrinya. Apalagi mungkin dia cerita sambil pura-pura nangis. Lihat ya, si Yusuf dia sudah melakukan hal yang tidak baik. Dia mau coba mencelakakan aku. Wah, dia main drama ya. Dia jadi artis itu, acting gitu ya. Dia tidak berkata yang sebenarnya. Dan Potifar yang percaya pada istrinya langsung apa? Meminta supaya Yusuf ditangkap dan dipenjarakan pada waktu itu. Nah, anak-anak lihat ya, pada saat itu buat Yusuf, mendingan aku dipenjara deh daripada aku harus berbuat dosa, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bagi Yusuf nggak apa-apa, saya harus masuk penjara. Gak apa-apa, yang penting aku tidak melukai hati Tuhanku. Wah, ini suatu perkataan yang sangat luar biasa, yang benar-benar pasti ada di dalam hati Yusuf, bahwa dia berpikir lebih baik saya di penjara daripada saya harus melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, yang membuat hati Tuhan luka. Nah, anak-anak, lihat nih, ini bisa terjadi seperti ini kalau punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, punya hati yang takut akan Tuhan, hati yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga Yusuf berani untuk berkata tidak. Yusuf berani untuk berkata tidak, ya, karena Yusuf mau benar-benar melakukan semua apa yang Tuhan mau. Dan itu terbukti loh, karena hatinya baik dan benar, sehingga sekalipun dia di penjara, anak-anak, apa dikatakan di sana? Dikatakan apa? Yusuf menjadi orang yang disayang. Disayang sama siapa? Disayang sama kepala penjara, ya. Lihat nih apa yang dikatakan di dalam firman ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang mengurusnya. Lihat kan? Karena Tuhan lihat hati Yusuf. Tuhan tahu ketaatan dan kesetiaan Yusuf. Tuhan melihat bahwa Yusuf berani berkata tidak kepada dosa, sehingga Tuhan memberkati Yusuf dengan apa? Dia disayang sama kepala penjara. Bukannya disayang, tapi diberikan kepercayaan untuk mengatur, mengurus segala sesuatu yang ada di dalam penjara.
padahal kan dia sendiri sebagai tahanan, tetapi karena dia yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sehingga Tuhan benar-benar memberkati dan memelihara Yusuf begitu luar biasa loh anak-anak ya. Nah itu kita lihat bagaimana seorang yang betul-betul berani berkata tidak. Dia dapat berkata tidak kepada dosa. Dia berkata no kepada dosa. Dan seharusnya kita juga yang jadi anak-anak Tuhan harus berani untuk berkata tidak kepada dosa. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anak yang telah ditebus dari dosa. Ya, dulu kita ini diikat, terbelenggu oleh dosa. Ya, wah kita melakukan dosa ini, dosa itu, banyak banget mencuri, berbohong, berkata kasar, ya. Bahkan kita tidak mau taat pada orang tua, gitu ya. Kita terbelenggu oleh dosa. Namun karena kasih Kristus sehingga kita ini telah ditebus melalui karya Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Sehingga kita yang berdosa ini bisa lepas, bisa bebas, dan kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Oleh sebab itu anak-anak, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, di hati kita sudah ada Tuhan Yesus, maka kita harus berubah. Kita jadi anak yang harus taat kepada apa yang Tuhan mau, bukan pada apa yang dunia ini katakan. Dunia mungkin bilang, wah berbohong gak apa-apa, tidak taat sama papa mama gak apa-apa, ya, nyontek gak apa-apa, kata-kata kasar gak apa-apa, lihat-lihat gambar porno juga gak apa-apa, gak usah dengar sama guru di sekolah juga gak apa-apa. Itu perkataan dunia. Tapi perkataan Tuhan bukan begitu, bukan? Tuhan berkata tidak melakukan kebohongan, tidak menyontek, tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh kita lihat gambar-gambar yang tidak baik, gambar-gambar porno, tidak boleh berkata kasar, harus taat kepada guru di sekolah. Itu kan perkataan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Efesus 5 kita lihat dikatakan apa? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Hidup di dalam kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan pastinya. Dan kita harus membuktikan itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti ini yang Tuhan tidak suka. Kita harus berani berkata tidak. Waktu kita mulai pikir, waduh nyontek itu boleh, kita harus bilang no nyontek. Kita mungkin berpikir, wah marah, berantem, kata-kata kasar, itu boleh. Kalau kita ingat, kita harus bilang no, kita harus berani bilang tidak untuk berkata-kata kasar atau marah-marah, maki-maki dan sebagainya. Berantem, atau mungkin kita melawan orang tua, kita tidak mau taat, kita tidak mau setia sama orang tua, sama guru. Kita bilang tidak. Ingat anak-anak, Tuhan gak suka yang seperti ini. Yang Tuhan mau kita belajar melakukan apa yang Tuhan suka. Oleh sebab itu, ada dua hal nih yang harus kamu lakukan supaya kamu dapat berkata tidak terhadap dosa. Yaitu yang pertama apa? Yaitu harus membaca Alkitab setiap hari. Jangan malas-malas. Firman Tuhan jelas mengatakan apa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Dengan melakukannya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Itu jelas sekali. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita supaya kita betul-betul dapat tahu, oh ini yang Tuhan suka, ini yang Tuhan tidak suka, ini yang boleh saya lakukan, ini yang tidak boleh saya lakukan, ini yang bisa membuat Tuhan sedih, ini yang bisa Tuhan senang. Itu yang kita bisa lakukan, sehingga kita akan berani berkata tidak terhadap dosa, karena kita sudah tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak suka melalui apa? Melalui firman-Nya tentunya. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah rajin berdoa. Ini penting, makanya firman Tuhan katakan apa? Berjaga-jagalah kamu, berjaga-jagalah di sini supaya apa? Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Ini dia, kalian lihat kan? Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia lewat doa. Waktu kita tergoda untuk jatuh dalam dosa, kita ingat Tuhan sehingga kita harus berdoa supaya kita jangan sampai menjadi anak-anak yang membuat dosa menguasai diri kita. Seperti tadi kan, dia biarkan dirinya dikuasai oleh game sehingga akhirnya membuat dia kecanduan dan membuat dia mati. Anak-anak, itu mengerikan sekali. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita rajin berdoa. Firman Tuhan berkata berjaga-jagalah, ya.
supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Itu penting sekali anak-anak. Oleh sebab itu, mari jadilah anak-anak Tuhan yang betul-betul berani berkata tidak terhadap dosa dengan cara rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itulah yang akan membuat kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Dan kehidupan kita akan benar-benar menyenangkan Tuhan. Dapat jadi berkat buat keluarga di rumah, teman-teman di sekolah, atau dimanapun kita berada, Tuhan bisa pakai kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Oleh sebab itu, anak-anak di rumah, mari saat ini. Kalau kamu sudah punya Tuhan Yesus, kamu harus berani berkata tidak terhadap dosa. Tetapi jika kamu belum memiliki Tuhan Yesus dalam hatimu, kamu harus undang Dia. Akui Dia di dalam hidupmu. Terima Dia, jadikan Dia Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Dan Tuhan Yesus itulah yang akan dapat mengubah kamu, sehingga kamu menjadi pribadi yang dapat hidup taat dan setia. Dan kamu akan dapat menjadi anak-anak yang bisa berkata tidak terhadap dosa. Kamu akan berkata no terhadap dosa. Oke? Mau ya? Pasti mau dong. Kamu mau hidup taat dan setia kepada Tuhan kan ya? Karena itu yuk kita sama-sama berdoa. Mohon Tuhan yang akan menolong kita supaya kita betul-betul menjadi anak-anak yang dapat memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan selalu. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami kembali. Kami yang sudah percaya Tuhan Yesus, kami harus benar-benar berani berkata tidak terhadap dosa. Kami harus menjadi anak-anak yang penurut, menjadi anak yang taat dan setia melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya kami dapat berkata tidak terhadap semua godaan dosa. Namun bagi kami yang belum sungguh-sungguh percaya, kami mau Tuhan mengakui betapa kami seringkali melakukan banyak dosa. Dan kami tahu bahwa dosa dapat membuat kami menerima hukuman. Karena itu pada saat ini kami buka hati kami untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kami. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang dapat mengubahkan kami. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kami menjadi anak-anak yang dapat berkata tidak terhadap dosa karena kami telah dibebaskan dari dosa. Karena itu kami bersyukur Tuhan, kami mau seperti Yusuf, kami mau menjadi anak yang taat dan setia, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pertolongan-Mu. Amin. Oke anak-anak, senang sekali bisa dapat menyampaikan firman Tuhan kepada kalian semua. Ingat selalu jadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan tentunya jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan. Oke? Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Bye. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya sekarang kita kuis Alkitab. Anak-anak, kirimkan jawabannya ke Google Classroom kebaktian masing-masing kelas ya. Nah pertanyaannya yang pertama, siapa yang membeli Yusuf di Mesir? Yang kedua, mengapa Yusuf dimasukkan ke dalam penjara? Yang ketiga, apa yang kamu pelajari dari sikap Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar? Yang keempat, tuliskan 2 hal yang dapat kamu lakukan supaya kamu bisa berkata tidak pada dosa. Oke, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati adik-adik sekalian. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai.